Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pancasila mengenai dasar negara. Ada 4 soal yang akan saya jawab pada video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana sejarah perumusan dasar negara. Indonesia mengalami masa penjajahan sebelum merasakan kemerdekaan. Dalam perjuangannya untuk merumuskan dasar negara tidak terlepas dari perjalanan panjang hingga proses yang berliku-liku. Dengan melibatkan beberapa tokoh, tempat, waktu, hingga proses diskusi, musyawarah, perdebatan hanya untuk mendapatkan kata mufakat. Tujuan utama dari proses perjuangan ini adalah menemukan landasan filosofis yang kokoh bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Nah, tahapan-tahapan penting dalam proses perumusan dasar negara yang pertama adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan fokus utamanya adalah merumuskan dasar negara dengan tokoh yang menjawab atau mengemukakan pendapatnya atau gagasannya adalah Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya pada tanggal 29 Mei yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo tanggal 31 Mei yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno sendiri mengemukakan pendapatnya tanggal 1 Juni yang berisi kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 membahas lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar dan penegasan kembali Pancasila. Tanggal 22 Juni 1945 membentuk Piagam Jakarta yang menghasilkan Panitia 9. Dan yang terakhir adalah pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu merubah bunyi sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Soal yang kedua, apakah Pancasila menjadi solusi bagi bangsa yang majemuk? Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, hingga budaya. Kemajemukan bangsa ini bisa menjadi nilai plus atau nilai minus tergantung bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat yang mengelolanya. Akankah menjadi kekuatan atau akankah menjadi konflik perpecahan jika tidak dikelola dengan baik? Disinilah peran Pancasila dianggap sebagai solusi atas kemajemukan. Mulai dari sejarah perumusan Pancasila sendiri. Pancasila lahir dari hasil musyawarah bersama. Maka dari itu menandakan bahwa Pancasila ini bukan milik kelompok tertentu, tetapi milik bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila juga memuat banyak nilai-nilai luhur jika diimplementasikan dengan baik dan benar. Dimulai dari toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan. Jadi, Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga merupakan cara hidup bangsa Indonesia. Kita bisa mengatasi berbagai tantangan
menjaga keutuhan, saling menghormati, hingga mewujudkan Indonesia dengan lebih baik melalui persatuan di atas kemajemukan. Soal yang nomor 3 adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang pertama adalah membangun toleransi atau sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa, toleransi beragama, toleransi suku ras, yang mungkin di Indonesia banyak sekali suku ras, agama, budaya yang akan menjadikan persatuan bangsa Indonesia. Toleransi sendiri contohnya membangun rumah ibadah, menghargai setiap perbedaan dimulai dari agama, keyakinan, atau ras, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melindungi minoritas, menghormati hak asasi manusia di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan teman, dengan melawan segala bentuk diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin terus membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena bencana alam tanpa memandang dia dari mana, dia dari suku apa, dia dari ras apa. Yang ketiga adalah persatuan. Persatuan keberagaman suku atas bangsa yang majemuk, kita bisa mempersatukan itu di Indonesia dengan cara mengikuti upacara, membangun kerukunan, bergotong royong, dan lain sebagainya. Keempat adalah musyawarah, mengikuti pemilu, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, melakukan sistem demokrasi yang baik, jujur, adil, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan di Indonesia kita bisa menerapkannya dalam bentuk menegakkan hukum yang adil. Dalam ekonomi sendiri, Pancasila bisa diimplementasikan, nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi, dalam hal zakat, sedekah, untuk persaingan usaha yang sehat, tidak melakukan persaingan yang tidak baik, untuk menjaga rasa kemanusiaan itu. Terus yang ketiga, kerjasama antar pengusaha untuk mempererat tali silaturahmi atau mempererat persatuan. Pengusaha-pengusaha bisa melakukan kerjasama. Yang keempat adalah transparansi. Yang kelima adalah membangun program-program yang memberdayakan masyarakat guna membentuk nilai keadilan sosial sendiri. Soal yang keempat adalah masalah-masalah yang timbul dalam pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, banyak sekali masalah-masalah yang timbul karena kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila mungkin. Yang pertama adalah diskriminasi. Diskriminasi sendiri adalah perbuatan suatu kelompok atau kebijakan tertentu yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Contohnya, sekelompok orang mengejek orang lain hanya karena perbedaan warna kulit, hanya karena perbedaan kepercayaan atau keyakinan agama, atau mengejek atau melakukan bullying terhadap teman karena dia memiliki fisik yang berbeda dari keumumannya gitu. Yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme sendiri adalah pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan untuk memecah masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tindakan-tindakan yang selalu memakai kekerasan. Contohnya, protes sosial yang anarkis. Untuk demonstrasi mungkin karena kita memiliki pandangan untuk menyampaikan aspirasi kita, tetapi dengan cara yang baik, tidak anarkis, tidak terlalu banyak kekerasan di dalamnya.
Yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan seperti semula. Contohnya, pencemaran nama baik, pembunuhan, tawuran, main hakim sendiri. Yang keempat adalah individualisme atau sikap apatis. Sikap tidak peduli atau lebih memilih menyendiri daripada melakukan berinteraksi sosial. Contohnya, tidak mau bermusyawarah, selalu mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang terakhir adalah korupsi. Sikap tidak jujur dalam suatu kelompok atau organisasi yang dipercayakan dalam suatu kekuasaan atau jabatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pressure atau tekanan. Yang kedua adalah kesempatan. Yang ketiga adalah rasionalisasi, hingga karena hukum pidana yang dikatakan tumpul ke atas. Nah, cara mencegah atau menanggulangi masalah-masalah yang terjadi atau yang timbul karena kurangnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah penguatan paham Pancasila. Bisa melalui pembelajaran di sekolah, kampus, bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun. Yang kedua, menerapkan hukum yang tegas untuk para pelanggar kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat. Hukum tidak boleh luwes, apalagi sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketiga adalah kerjasama lintas sektor. Pemerintah bisa mengajak kerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketentraman wilayah dari aksi-aksi tawuran, terus protes sosial yang anarkis begitu. Yang keempat adalah penguatan nilai-nilai agama. Mempelajari agama atau kepercayaan masing-masing dengan mengikuti kajian, khutbah minggu, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah poin penting dalam menanggulangi masalah. Jika kita sadar bahwa kita tinggal di negara yang mempunyai aturan, norma-norma masyarakat, maka itu akan membentuk karakter yang baik pada diri kita gitu. Yang keenam adalah memanfaatkan media digital atau sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya untuk meningkatkan rasa-rasa nasionalisme atau untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di media sosial. Kita tahu, kita paham, dan kita pasti melek akan teknologi. Apalagi generasi-generasi muda yang apa-apa pasti dari media sosial. Jika kita gunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk menjadi salah satu media guna memupuk rasa kesatuan lewat komunikasi atau konten-konten atau video-video yang sengaja dibuat untuk melestarikan budaya atau sebagai ajang musyawarah, pasti akan menarik antusias generasi muda. Mungkin cukup sekian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan untuk melengkapi UTS mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.